Perkenalkan, nama saya Nelly Elita Naibaho dari kelompok 12 KKN Back to Village UNED 2020. Saya mengambil program inovasi pendukung pembelajaran anak saat COVID-19 yang bertepatan di Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam menjalani 45 hari KKN Back to Village, saya sudah membuat sebuah kanvas. Yang pertama adalah visi dan misi saya. Visi saya adalah menciptakan kegiatan belajar di rumah menjadi asik dan menyenangkan. Lalu misinya adalah meningkatkan kemampuan serta minat sasaran dalam belajar dari rumah. Dan tujuan dan dampak yang diharapkan nantinya adalah sasaran dapat memahami pelajaran dengan baik. Lalu sasaran tidak malas-malasan dalam mengerjakan tugas. Dan sasaran dapat mengoperasikan media online dengan baik dan benar nantinya. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dikarenakan COVID-19 terjadi, maka sasaran belajar dari rumah dan memakai teknologi sebagai media pembelajarannya. Namun sasaran tidak terlalu mengerti dalam mengoperasikan teknologi tersebut dan membutuhkan dampingan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu tolak ukur keberhasilan yang saya buat adalah yang pertama, sasaran dapat mengoperasikan teknologi dengan baik dan benar. Lalu sasaran dapat memahami pelajaran dan sasaran dapat mengetahui cara yang baik dan benar dalam mencuci tangan. Lalu untuk pelajaran bahasa Inggris, saya mengukur dari sasaran dapat memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dalam 45 hari melaksanakan KKN Back to Village terdiri dari 7 minggu. Pada minggu pertama saya melaksanakan observasi dan pengenalan, yang mana pada minggu tersebut saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan dan saling sharing dengan sasaran. Pada kedua, saya memberikan solusi dan pandangan terkait COVID-19 yang terjadi saat ini. Tentunya dengan menggunakan media online yakni YouTube, yakni pengenalan dan cara membasmi COVID-19. Lalu pada minggu ketiga saya kembali menggunakan media online sebagai pembelajaran, yakni YouTube kembali dengan memberikan mereka pengenalan dasar terhadap pembelajaran yang akan mereka laksanakan. Pada minggu ketiga ini juga saya membantu sasaran membuat email, dikarenakan email diperlukan dalam mengirim tugas nantinya menggunakan Google Form dari sekolahnya. Pada minggu keempat saya membimbing sasaran dalam pelajaran matematika, yang mana Ibu Panti mengatakan kepada saya bahwa sasaran kurang dalam pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Maka dari itu saya memfokuskan seminggu untuk belajar matematika. Lalu pada minggu kelima juga saya membimbing sasaran dalam pengetahuan bahasa Inggris. Saya mengajari cara memperkenalkan diri yang baik dan benar, lalu beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Lalu pada minggu ke-6 saya melaksanakan evaluasi terhadap KKN saya, terhadap sasaran, dan juga terhadap pelajaran yang telah saya sampaikan selama 5 minggu tersebut. Dalam mengevaluasi sasaran, saya memberikan sebuah ujian tertulis, dan dari hasil yang saya dapat, sasaran mulai mengerti cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, lalu dalam pecahan juga sasaran mulai menguasainya. Lalu di minggu ke-7 saya melaksanakan laporan, yakni membuat video akhir dan artikel. Jadi hambatan yang saya alami selama 45 hari melaksanakan KKN Back to Village dengan program inovasi pendukung pembelajaran anak saat COVID-19, yang pertama adalah koneksi internet yang buruk. Dikarenakan saya juga menggunakan media online sebagai pembelajaran yakni YouTube, memaksa saya harus menggunakan internet. Namun dikarenakan juga dengan letak panti asuhan yang berada di desa, yang mana kita tahu desa masih dikelilingi oleh perbukitan, membuat masih minimnya internet yang masuk ke desa tersebut, dan juga menggunakan kuota yang terbatas. Lalu yang kedua adalah timbulnya rasa malas pada sasaran di saat minggu-minggu terakhir melaksanakan KKN. Dan solusi yang saya lakukan adalah pada hari tersebut saya membelikan camilan kepada sasaran dan makan bersama. Lalu pada
keesokan harinya juga saya melaksanakan senam dan tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari tersebut. Dan terbukti ternyata itu membuat sasaran kembali antusias dalam belajar pada keesokan harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.